Halo, rekan-rekan semua. Kita barusan ada kendala terkait internet, jadi kami barusan terputus. Video live yang tadi telah terlaksana sudah kami save dan kami share di IGTV TII. Kami beri judul part 1. Nanti selanjutnya dari saat ini hingga nanti ini akan ada di part 2 video ini, begitu. Nuri belum join, sebentar saya invite Nuri kembali. Kita sedang menunggu Nuri untuk bergabung. Halo Nuri, kita terhubung lagi. Iya, saya tadi bingung kenapa nih kok off langsung. Ya, Mm-mm. Gak mohon apa-apa. maaf teman-teman semua. Ini kita lanjut di video part 2 bersama dengan peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute Nuri Resti. Tadi pembahasan kita sudah sampai pada penyebab kenaikan harga tiap-tiap komoditi gitu. Tadi Nuri menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya itu karena adanya tingginya permintaan, mengingat ini juga sudah menjelang hari raya, Ramadan dan lain-lain gitu ya Nuri. Itu adalah salah satu penyebab kenaikan harga pangan yang ada sekarang ini. Mungkin Nuri bisa melanjutkan dengan penyebab lain kenaikan harga pangan itu apa coba? Silahkan Nuri. Oke. Tadi juga terima kasih Mbak Nisa. Kita Ya. bisa ngobrol lagi, kita lanjut di part 2 ini. Tadi terakhir saya menjelaskan penyebab kenaikan harga pangan selain dari sisi produsennya, itu juga disebabkan oleh tingginya permintaan dari masyarakatnya. Jadi kalau misalnya masyarakat udah mulai baik nih kondisi ekonominya, udah mulai stabil uh, setelah pandemi yang sudah berlangsung hampir tiga tahun ini juga dapat uh, dia itu meningkatkan jumlah permintaannya. Ketika jumlah permintaan akan suatu barang itu naik, maka harganya juga ikutan meningkat begitu. Oke. Nuri sebentar, ini saya mungkin teman-teman di Indonesian Institute yang lain, saya minta tolong pertanyaan yang tadi sudah ada di part 1, minta tolong di copy di kolom komentar karena saya takut jika saya keluar dari Instagram ini nanti malah saya ke live lagi gitu. Teman-teman. Ini tadi Nuri barusan menyebutkan beberapa penyebab kenaikan harga tiap komoditi gitu ya Nuri. Terus ini saya pribadi agak tertarik nih dengan kenaikan minyak goreng ini. Menurut saya kemarin saya sempat melakukan pengamatan singkat sih, cuman sekitar lingkungan saya saja. Ternyata minyak goreng ini tuh masih langka gitu, walaupun tadi Nuri sudah menyebutkan kalau pemerintah tuh sudah melakukan intervensi gitu, tapi kenyataannya tuh masih langka gitu. Bahkan sekarang minyak goreng seperti dijadikan alat oleh beberapa oknum untuk menarik perhatian publik gitu. Terus apakah sebetulnya apa penyebab kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng ini? Karena ini tuh menurut saya benar-benar meresahkan masyarakat gitu, dan minyak goreng kan adalah komoditi yang sangat dibutuhkan gitu. Nah, apakah struktur pasar minyak goreng yang bersifat oligopolistik gitu, apakah karena minyak goreng ini produsennya ya itu saja dan distribusinya tidak merata gitu,
menurut Nuri gimana tanggapan Nuri terhadap itu gitu? Ya, kita kembali ke komoditi minyak goreng ya. Iya. Setuju banget tadi yang dibilang Nisa, bahwasanya minyak goreng itu walaupun bukan sebuah komoditi yang pokok, yang paling banyak dikonsumsi masyarakat secara langsung, karena yang nomor satu itu beras, yang kedua itu rokok, ya, dan minyak goreng itu nomor sekian. Tapi nyatanya adalah ketika minyak goreng mengalami kelangkaan, maka kita semua geger karena apa? Semua masak-masak semuanya butuh butuh minyak goreng, butuh minyak goreng ketika nggak ada. Nah, minyak goreng juga nggak hanya dinikmati oleh rumah tangga, tetapi juga dinikmati oleh para UMKM, UMKM yang terutama di sektor ini ya, jajanan-jajanan street food yang kita apa? Kita hobi jajan di pinggir jalan itu namanya street food. Tuh, itu terutama dampaknya ke situ. Dan eh, sebenarnya yang ada di dalam eh, lingkungan kita sebenarnya adalah sudah baik gitu ketika pemerintah menyediakan harga eceran tertinggi. Jadi gimana caranya warung-warung itu tidak boleh menetapkan di atas harga tertentu untuk melindungi konsumen dan agar persediaan tetap ada. Tapi kenyataannya banyak yang mungkin distributor besar di sana yang menggunakan kesempatan tersebut untuk menunggu agar semakin langka sehingga seberapapun ketika masyarakat seberapapun butuhnya mereka akan bersedia membayar seberapapun gitu, karena memang penting itu bagi bagi orang yang membutuhkannya, sepenting itu. Jadi kalau misal bisa dibilang kebijakan yang sudah diberikan dari pemerintah itu memang menolong, tetapi distribusinya itu masih terkendala gitu. Pendistribusian minyak goreng dari pabriknya atau eh, ke toko-toko, ke retail kita itu masih terkendala, dan kita masih juga dibatasi pembeliannya dalam artinya kita diperlakukan syarat harus bawa KTP lah, harus mencelupkan tinta ke jari tangan lah, dan harus membeli minimal 2 liter dan sebagainya. Itu masih terkendala. Artinya, memang kelangkaannya masih terjadi walaupun di dalam eh, indeks harga pangan itu harganya sudah mulai merata gitu. Tapi ketersediaannya itu yang belum rata. Itu sih menurut saya. Oke. Selanjutnya mungkin Nuri bisa beritahu pada kita gitu mengenai dampak dari kenaikan di komoditi tersebut terhadap konsumen itu apa gitu. Apalagi ini kan masih di tengah kondisi pandemi ya. Mm-mm. Betul. Dampaknya karena adanya kenaikan harga pangan tersebut seperti cabai merah atau minyak goreng yang beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, dampaknya ke konsumen adalah ya kita bagi masyarakat menengah ke atas memang eh, tidak terlalu berasa ya, tapi kalau misal untuk masyarakat menengah ke bawah itu sangat berdampak. Sangat berdampaknya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya seperti kelangkaan atau tingginya harga kedelai menyebabkan produsen tidak berproduksi, produsen tempe tahu tidak berproduksi. Dampaknya ke siapa ya? Ke masyarakat. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan protein nabatinya gitu. Terus kalau misal kelangkaan yang terjadi karena kelangkaan minyak goreng itu menyebabkan UMKM kehilangan kehilangan income-nya, karena mereka harus bagaimana caranya membuat usahanya melakukan efisiensi sehingga tetap berlanjut. Dan kemudian dampak lain selain kelangkaan minyak goreng, selain eh, yang saya sebutkan tadi, itu juga bisa membuat kita mengkonsumsi minyak goreng yang berulang.
kalau minyak goreng yang berulang dikonsumsi bisa menyebabkan komplikasi atau gangguan kesehatan yang ada di diri kita. Secara umum itu sih. Dan kalau komoditi seperti cabai, bawang, cabai rawit keriting itu juga bisa bisa menimbulkan eh, apa? Kenaikan harga. Hmm. Hmm. Oke. Ini ada pertanyaan dari saudara Yosiana. Terima kasih juga kepada Hemi sudah mencantumkan pertanyaan yang ada di part 1 tadi di kolom komentar. Ini nanti saya minta Nuri menjawab pertanyaan ini setelah beberapa pertanyaan ke depan. Ini masih ada tentang kondisi daya beli dan rekomendasi dulu ya Nuri. Setelah itu saya akan bacakan pertanyaan dari saudara Yosiana itu gitu. Selanjutnya tadi setelah dampak dari kenaikan, sekarang menurut Nuri kondisi daya beli masyarakat saat ini tuh sudah seperti apa sih? Apakah sudah normal atau belum? Ataukah sebenarnya sama aja gitu? Mau ada kenaikan harga atau enggak itu sebenarnya ngaruh ke daya beli masyarakat enggak gitu? Ya, jadi sebenarnya daya beli itu yang meningkatkan harga-harga daya beli masyarakat karena seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, eh, kita mengalami pemulihan ekonomi yang membuat pendapatan kita menjadi jauh lebih baik daripada tahun yang lalu, sehingga permintaan karena kita income-nya lebih tinggi dan kita lebih ingin memenuhi kebutuhan kita, sehingga harganya permintaan kita meningkat dan meningkatkan harga. Semoga dimengerti kata-kata saya. Jadi, menurut survei Bank Indonesia, survei konsumen di akhir Desember 2021 ini, indeks kondisi ekonomi saat ini itu meningkat dari bulan Oktober sampai Desember. Didukung oleh indeks penghasilan sekarang. Jadi, di dalam survei konsumen ini BI melakukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada masyarakat. Pertanyaannya itu berupa ekspektasi-ekspektasi konsumen, bagaimana perkiraan konsumen di masa yang akan datang, dan sebagainya. Nah, di hasil didapat oleh Bank Indonesia, ternyata masyarakat kita itu merasa bahwa eh, ekonomi mereka akan jauh lebih baik di 3 bulan selanjutnya, di trimester selanjutnya. Mereka mengalami optimis dan mereka berekspektasi bahwa penghasilan mereka dan kegiatan usaha serta lapangan pekerjaan mereka akan meningkat dan hal tersebutlah yang bisa meningkatkan income mereka sehingga dapat menambah permintaan untuk memenuhi kebutuhan. Itu. Kalau daya beli masyarakat itu em, daya beli masyarakat itu juga bisa meningkat seperti penjelasan saya sebelumnya. Di dalam survei konsumen itu, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi yang biasa kita sebut average propensity to consume di Desember 2021 itu ada peningkatan dari 76,1% menjadi 76,2%. Walaupun peningkatannya hanya sedikit, tapi kalau dihitung proporsi masyarakat Indonesia sangat banyak juga bisa meningkatkan harga-harga. Itu Oke. Mbak Nisa. Jadi Nuri kan barusan menyebutkan bahwa ada peningkatan walaupun sedikit ya, peningkatan daya beli gitu ya. Jadi sebenarnya peningkatan komoditi ini tuh sebenarnya ngaruh nggak sama daya beli masyarakat gitu?
Gimana Mbak peningkatan daya beli masyarakat? Sebenarnya kenaikan komoditi harga pangan ini tuh apakah berpengaruh terhadap naik turunnya daya beli masyarakat nggak? Iya, betul sekali, sangat eh, gimana ya? Dia itu daya yang menjadi yang mempengaruhi adalah daya beli masyarakat. Karena daya beli masyarakat itu meningkat, sehingga akan meningkatkan harga harga komoditi. Hmm. Hmm. Jadi Oh, yang mempengaruhi adalah daya belinya. oh, iya iya iya, oke. Mungkin tadi Mm-mm. sempat menyebutkan tapi karena videonya terpotong-potong ya, jadi Betul, saya betul, betul. nanya ke pecah-pecah gitu. Mm-mm. Di sini juga pecah-pecah soalnya. Selanjutnya tadi kan Nuri sempat menyebutkan sebenarnya distribusi misalnya distribusi minyak itu seharusnya gimana, terus tadi juga Nuri sempat menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan intervensi gitu. Mungkin Nuri ada rekomendasi kebijakan untuk pemerintah, swasta maupun pemangku kepentingan terkait gitu untuk gimana sih agar bahan pangan itu tidak langka dan juga harganya dapat dijangkau oleh masyarakat gitu. Utamanya masyarakat yang kelas bawah ya yang sangat terdampak gitu. Mm-mm. Jadi sejauh ini yang saya amati, rekomendasi yang ingin saya ajukan kepada pemerintah kalau misalnya saya diberikan kesempatan dan melalui tulisan-tulisan saya selama ini, saya ingin mungkin masyarakat Indonesia juga ingin agar badan usaha bukan badan-badan yang mengawasi pangan nasional itu lebih dikuatkan lagi dalam arti bahwa tata kelolanya, manajemennya, dan mungkin anggarannya juga bisa ditingkatkan agar bisa mengawasi berbagai peningkatan, walaupun peningkatannya itu sedikit, sehingga ketika sudah ada rambu-rambu ataupun tanda-tanda ada kenaikan harga di salah satu komoditi, langsung sigap gitu apa yang harus dilakukan. Seperti yang ada di website PIHPS ini kan masih websitenya itu masih secara umum secara nasional. Nah, ini kan masih belum spesifik apakah di salah satu provinsi itu masih ada kelangkaan atau tidak. Itu belum 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 terlihat sangat jelas gitu. Jadi informasinya kurang merata. Seperti yang diberitakan, semuanya katanya pemerintah sudah memberikan kebijakan dan pendistribusian yang secara merata, tapi nyatanya di sekitar kita, di retail-retail, di toko-toko itu, ketika kita cari minyak goreng, itu masih langka. Bahkan baru-baru ini kan kita ngeliat di video amatir yang direkam oleh masyarakat juga ada yang sampai berebutan dan itu menimbulkan kerumunan sehingga akan menimbulkan penularan COVID yang lebih banyak gitu. Nah, kalau misal ini di masalah distribusinya, itu sebaiknya pemerintah juga, terutama Kementerian Perdagangan ya, perlu juga mengawasi ini eh, berapa stok yang ada di perusahaan A, produsen A, berapa stok yang ada di produsen B, sehingga bisa kira-kira gitu. Kalau misalnya didistribusikan ke provinsi A yang masih langka, itu gimana? Dan Kementerian Perdagangan juga perlu memberikan subsidi subsidi ongkir lah bahasanya subsidi ongkir untuk disalurkan ke retail-retailnya. Jadi walaupun intervensi itu penting, tapi jangan sampai terlalu masuk ke dalam mekanisme pasarnya agar tidak terganggu gitu, tidak terganggu rantai pasoknya dan sebagainya. Jadi kita serahkan ke pasar. Yang penting ada pengawasan dari pemerintah. Itu Mbak Nisa. Oke.
Kalau untuk ini terkait struktur pasar, menurut Nuri gimana? Rekomendasi terkait struktur pasar gitu, terutama minyak goreng yang di mana produsennya ini dikuasai oleh beberapa produsen yang sedikit saja gitu dan distribusinya kan juga tidak merata gitu. Apakah perlu ada perbaikan struktur pasar minyak goreng gitu? Kalau struktur pasar di komoditi minyak goreng, ini tentunya kita serahkan sepenuhnya ke pasar, di mana harus menerapkan pasar persaingan sempurna ya, di mana kita bisa bebas keluar dan masuk pasar. Kita harus menyediakan lebih banyak penjual, di mana di situ ada banyak pembeli. Kita juga harus membebaskannya. Dan eh, struktur pasar seperti kita melakukan impor misalnya, itu juga tidak tidak perlu dibatasi terlalu dibuat peraturan yang sangat ribet gitu bahasanya. Jadi kita harus walaupun impor itu menolong di tengah-tengah kelangkaan kita, tapi juga harus dibatasi, harus dilakukan pengawasan bahasanya. Impor boleh, tapi harus diawasi. Jangan sampai produktivitas kita itu menjadi rendah karena adanya impor. Ini kalau di ini ya di bidang pertanian yang tanam yang mengandalkan lahan juga. Kalau di minyak tentunya perlu ada yang bebas keluar dan masuk pasar. Oke, tadi Nuri sempat menyebutkan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, khususnya untuk Badan Pengawas Pangan Nasional, juga Kementerian Perdagangan ya Nuri ya. Ini Tapi satu lagi Mbak Iva, ada yang belum ya, aku sampaikan. iya, Jadi silakan. kalau misalnya yang kita balik ke bahas minyak goreng tadi ya, adanya ketidakmerataan distribusi minyak goreng ini juga pentingnya diawasi karena kita harus apa ya? Pentingnya diawasi biar orang-orang yang mengambil keuntungan di tengah kelangkaan ini juga harus diberikan hukuman yang jera gitu. Jadi penegakan hukumnya juga harus jelas untuk mengatasi kelangkaan ini. Penegakan hukum itu eh, juga bisa membuat pendistribusinya jadi lancar. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari saudari Yosiana gitu. Sebelum saya membacakan pertanyaan dari beliau, mungkin ada dari rekan-rekan di CD yang sedang bergabung juga ingin bertanya kepada Nuri. Silakan langsung diketik saja di kolom komentar, nanti akan saya bacakan gitu. Ini saya bacakan pertanyaan dari saudari Yosiana ya Nuri. Yosiana ingin bertanya terkait langkanya persediaan minyak goreng. Alasan distributor menimbun minyak goreng apakah karena subsidi dari pemerintah belum terrealisasi atau ada alasan lain gitu. Terima kasih. Terima kasih juga saudari Yosiana atas pertanyaannya. Silahkan Nuri untuk menjawab pertanyaan dari Yosiana. Ya, terima kasih Saudari Yosiana yang sudah bertanya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya pemerintah itu sudah merealisasikan bantuannya seperti memberikan harga eceran tertinggi dan memberikan berbagai subsidi gitu. Tapi itu bukan apa ya? Belum belum merata, belum merata dan alasan distributor itu eh gimana ya penjelasannya? Bukan belum terrealisasi, bukan tidak terrealisasi tapi belum terrealisasi. Jadi
ada yang sudah mendapatkan subsidinya, ada yang belum. Sehingga masih menumpuk di salah satu distributor atau mungkin masih menumpuk di dalam pabrik. Masalahnya yang sekarang masyarakat saat ini dianggap yang menimbun. Banyak sekali masyarakat yang dituduh untuk menimbun. Padahal masyarakat itu sesuai dengan perilaku konsumen, mereka melakukan stok barang bukan untuk dijual kembali tapi untuk dikonsumsi sendiri gitu. Nah, berbeda dengan produsen yang melakukan penimbunan, mereka untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi kalau masyarakat di membeli minyak goreng tersebut untuk stok di rumah masing-masing dan untuk konsumsi secara langsung. Jadi eh, subsidi pemerintah itu ya memang belum terrealisasi secara sepenuhnya. Oke, itu jawaban untuk Saudari Yosiana dari Nuri. Selanjutnya ada pertanyaan lain dari Saudara Ahmad Hidayah. Beliau bertanya mengenai salah satu hal yang mungkin terjadi adalah peningkatan harga gandum akibat perang Rusia dan Ukraina. Hal ini karena Ukraina salah satu negara penghasil gandum terbesar di dunia. Pertanyaannya, apakah peningkatan harga gandum di dunia akan berdampak peningkatan harga mie dan roti di Indonesia? Jika iya, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Silakan. Ya, Terima kasih Saudara Ahmad terima pertanyaannya. kasih. Ya, terima kasih Bapak Ahmad atas pertanyaannya. Memang pada dasarnya perang di dua negara itu yang bermasalah bukan hanya yang mendapatkan masalah itu bukan hanya yang diperangi atau yang memerangi ya, tapi di rantai pasok seluruh dunia seperti mitra dagangnya masing-masing itu juga berdampak. Salah satunya gandum, karena Indonesia kan yang impor gandum itu dari eh, Ukraina ya. Nah, kalau itu yang harus dilakukan pertama oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri dahulu dengan cara melihat apakah stok stok produksi gandum di Indonesia itu mencukupi dalam beberapa bulan yang akan datang. Apakah cukup memenuhi memenuhi kebutuhan dalam negeri atau tidak? Apabila cukup, maka apabila sudah terlihat cukup atau tidaknya, kita bisa mulai dari sekarang bisa melakukan stabilitas bukan stabilitas, kita bisa melakukan peningkatan produktivitas dengan cara penyuluhan terhadap petani, bagaimana kita meningkatkan hasil panen gandum kita. Dan masalahnya apa sih kok kita masih bergantung impor? Nah, masalahnya apa kok kita bisa bergantung impor kepada Ukraina, terutama impor gandum tersebut? Apakah masalahnya ada di luas lahan kita yang masih kurang? Apakah bibit kita yang digunakan kurang unggul mungkin? Dan eh, kita juga bisa melibatkan melibatkan akademisi seperti perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset lainnya agar bisa meningkatkan produktivitas gandum di dalam negeri ini gitu. Karena eh, petani kan nggak bisa, maksudnya petani akan lebih maksimal apabila ada riset yang dilakukan oleh para akademisi. Tuh. Tentunya sangat berdampak ya impornya.
Oke, terima kasih Nuri atas jawabannya. Ini apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya lagi? Sebentar lagi sudah mau 1 jam. Ini uh, Policy Talks kali ini akan segera kami akhiri. Sebelum kami akhiri, kami akan meminta Nuri untuk memberikan closing statement-nya gitu. Jika tidak ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Ya, sebelum saya closing statement, sekali lagi saya ingin menekankan kepada teman-teman sekalian, walaupun kita masih kurang produktivitasnya dalam beberapa komoditi, baik itu maupun itu bukan komoditi utama, kita tidak boleh langsung me, menganggap bahwa mendatangkan barang dari luar negeri atau impor itu selalu buruk gitu. Jadi kita harus melihat apakah eh, kondisi atau yang ada di dalam negeri ini mencukupi kebutuhan dalam negeri atau enggak gitu. Baru kita bisa melihat apa masalahnya. Kalau enggak tercukupi, apa yang harus kita lakukan. Dan sementara waktu kita akan melakukan impor, dan impor juga tidak selalu buruk karena itu juga bisa eh, meningkatkan apa ya meningkatkan persaingan persaingan produk ya terutama, dan bisa meningkatkan kualitas petani-petani kita agar tidak selalu diremehkan untuk digunakan dalam produksi dalam negeri gitu. Dan kemudian eh, mungkin bisa jadi closing statement, perubahan harga pangan di Indonesia terutama merupakan hal saat ini masih dianggap hal yang wajar karena kita punya banyak momentum, dan ketika menjelang hari-hari yang dianggap hari-hari besar masyarakat kita itu masih dianggap umum. Tapi karena kita sudah menganggapnya hal yang wajar, jadi kita tidak boleh meremehkan paling cuman mau Lebaran, paling cuman mau Idul Fitri. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus mengukur karena sudah menjadi hal yang lumrah tersebut, dan kita tidak boleh berada dalam posisi mewajarkan, tapi kita harus melihat dari hulu ke hilirnya sehingga tidak terus terulang kembali. Itu sih. Dan kemudian intervensi dari pemerintah itu kalau bisa tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu dalam gitu. Kita harus serahkan kepada mekanisme pasar agar eh, stabilitas harga itu tetap tetap terjaga, dan tidak permasalahan kelangkaan maupun kenaikan harga tidak berkepanjangan. Tuh, biar nggak kayak minyak goreng ini. Minyak goreng ini niatnya untuk menolong kelangkaan, tapi malah menjadi persoalan baru. Iya, benar. Seperti itu. Oke, terima kasih atas closing statement dan pemaparan dari Nuri yang sangat bermanfaat. Ini semoga beberapa stakeholder yang tadi telah Nuri sebutkan dalam rekomendasi dapat menindaklanjuti agar kedepannya harga pangan ini tidak terlalu tinggi dan dapat dijangkau oleh masyarakat, utamanya yang kelas bawah ya, dan juga tidak lagi mengalami kelangkaan gitu. Apalagi ini kita sudah hendak memasuki momen-momen yang dimana kita sangat membutuhkan beberapa komoditi tersebut seperti minyak goreng. Cabai dan sebagainya. Iya benar. Oke, terima kasih sekali lagi Nuri atas pemaparannya. Bagi rekan-rekan yang masih tergabung dalam Policy Talks kali ini, kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah bertanya dan menyimak gitu. Untuk rekan-rekan yang tadi ketinggalan dalam
mengikuti live IG ini, teman-teman bisa mengakses IGTV The Indonesian Institute. Video ini akan kami save dan kami share di IGTV. Kemudian teman-teman juga dapat mengakses video ini di YouTube The Indonesian Institute. Teman-teman juga dapat mengakses hasil kajian-kajian dari Nuri terkait dengan komoditi pangan dan juga peneliti lain di The Indonesian Institute melalui portal theindonesianinstitute.com. Gitu. Baiklah, begitu saja dari kami. Mohon maaf jika terdapat banyak salah kata. Semoga Policy Talks kali ini membawa kebermanfaatan. Baiklah, terima kasih. Oke, sampai jumpa Nuri. Salam sehat selalu. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penyimak. Terima kasih juga Nuri. Sampai jumpa.